Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kontrak membaca bukunya udah dibaca di rumah kan? Ini kok jadi, oh ini yang gelombang pertama ya, kita tulis absen aja dulu ya biar saya bisa ingat. Hari ini bisa saya tes berapa banyak bacaannya. Afdalul Zikra itu kelas ini bukan? Kalau Fatih juga di sini. Fatih, iya. Oh 9C. Al-Fatar 9C juga. Jabarul Lail di sini kan? Coba tulis nama kamu di sini. Nama lengkap ya. Oke ya, sambil mengabsen, sepertinya hari ini kita coba sedikit ngambil untuk UH1. Jadi nanti setelah absen saya mau tanya satu persatu tentang buku yang kalian baca di rumah dan apa sih isinya, terus bagaimana sih kekurangannya, kelebihannya gitu. Kenapa kamu suka baca buku itu? Tapi sebelum itu kita langsung ke materi yang kemarin sudah kita buka untuk apresiasinya yang di awal. Bahwasanya ada kemarin beberapa jenis teks eksposisi itu yang bersifat persuasif. Bisa dilihat di bukunya di halaman 37 yang kemarin sudah kita kerjakan. Kalau udah dilihat videonya kemarin kita sudah bahas beberapa jenis teks persuasif itu ada di halaman 37. Kalau untuk pengertiannya kamu bisa baca di halaman 34. Katanya di situ pidato persuasif merupakan seni yang mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu atau menjuarai sebuah lomba. Kalau di atasnya lagi kita bisa lihat bahwasanya pidato persuasif itu merupakan bagian dari eksposisi. Jadi awalnya dari bentukan teks dasar itu si pidato tergolong ke dalam teks eksposisi. Jadi induknya sebenarnya teks eksposisi gitu. Nah, teks eksposisi ini kan pada dasarnya adalah jenis teks yang sifatnya memaparkan data atau fakta. Lalu dia punya struktur. Yang pertama, dia ada tesis,
Yang kedua ada argumen. Yang ketiga ada rekomendasi. Nah ini ya, dasarnya sebenarnya seperti ini. Mau nanti dia teks eksposisi, mau dia nanti esai, mau dia artikel, sebenarnya dasar strukturnya seperti ini. Cuma nanti beda komposisinya aja. Kalau nanti pidato, struktur ini sama tapi dia lebih ke persuasif. Kalau nanti esai, strukturnya sama tapi dia lebih ke opini. Kalau artikel, strukturnya sama tapi dia lebih ke fakta. Gitu, sebenarnya sama aja dari segi bentukan, cuma beda konten isinya saja. Nah, si tesis kemarin sudah didefinisikan sebagai pendapat si penulis. Jadi di awal sebuah pidato itu biasanya dibuka oleh pendapat. Ini misalnya kita di sini buat pendapat. Nah, supaya orang percaya, maka pendapat ini nanti kita kasih data pendukung. Gimana orang mau percaya Indonesia merupakan negara yang sudah maju? Apa data pendukungnya? Gimana orang mau percaya misalnya Indonesia ekonominya baik? Apa data pendukungnya? Lalu rekomendasi ini berisi simpulan. Nah gitu. Nanti di pidato, si tesisnya ini bisa menjadi 3 tipe. Ada tipe yang rekreatif. Apa rekreatif? Rekreasi ya. Rekreasi itu sifatnya dia menghibur. Ada yang dia tipenya itu informatif. Ada yang tipenya dia seperti mengajak gitu, persuasi. Benar-benar persuasinya itu mengajak kita pada sebuah hal. Kalau informatif ini sekedar informasi pembelajaran misalnya. Kalau yang persuasi, dia sudah pasti mengajak. Misalnya seperti khotbah, terus kampanye, itu persuasi udah pasti. Tapi kalau informasi misalnya seperti sekarang ini ceramah pembelajaran termasuk pidato informatif. Rekreatif itu biasanya kata sambutan. Jadi biasanya kata sambutan itu kan dibuat sekedar memuji panitia, sekedar memberikan penghargaan atau apresiasi kepada panitia sebuah acara. Nah itu namanya pidato rekreatif. Tujuannya cuma ya memberikan kesenangan aja sama si panitia tadi, maka dikatakan dia menghibur. Oke? Itu kalau dari segi tesis. Jadi tesisnya itu ada 3 subtipe ya. Menghibur, menginformasi, mengajak. Baru kita lengkapilah dia dengan data pendukung. Nah, di tabel halaman 34. Di tabel di halaman 34 itu bisa kamu lihat eksposisi dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal yang bentuknya itu banyak. Bisa nanti dia editorial, bisa surat kabar, media cetak, ada juga eksposisi yang dia sifatnya mempromosikan seperti iklan, slogan, poster, ya. Jadi kalau dia yang eksposisi yang murni informasi, biasanya bentuknya itu artikel ya. Jadi kalau kita bagi eksposisi yang sifatnya murni maksudnya benar-benar memaparkan data, itu contohnya seperti artikel. Artikel ini proporsi faktanya itu mencapai 60% ke atas. Terus ada editorial. Editorial ini dia sebenarnya seperti artikel, tapi artikel yang mendapat intensitas perhatian publik. Seperti apa ya contohnya? COVID. Nah, tuh. COVID ini termasuk ini nih sebenarnya editorial. Jadi editorial itu jenis artikel tapi banyak mata yang menyorotnya atau banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Nah, jadi nggak semua artikel. Misalnya ada artikel polisi markas polisi dimasuki ular besar. Itu kan kayaknya nggak gitu terlalu impact-nya nggak terlalu global gitu. Tapi kalau di editorial biasanya dia lebih besar dampaknya seperti COVID, kenaikan BBM, naiknya harga listrik. Pasti itu mau bawa bapak, mau ibu-ibu, mau anak-anak, pasti semuanya tujuannya ke sana gitu. Pasti lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya seperti itu, ya. Itu namanya editorial. Ada yang dia memang sifatnya promosi, seperti iklan.
slogan, poster. Iklan ini dia tahu lah ya, yang biasanya dia sifatnya bisa produk, bisa layanan masyarakat. Udah siap absennya tadi? Coba kalau misalnya contoh iklan. Iklan apa yang mengajak kita pada hal yang bernuansa pendidikan, contohnya kalau di TV? Ruang guru, satu. Yang kedua? Yang di televisi, kan kalian selama ini lihat televisi kan? Lihat iklan. Kira-kira jenis iklan apa selain iklan bimbel? Ada nggak iklan pemerintah yang terkait dengan pendidikan? Ruang guru ya, tapi ruang guru itu kan di bawah instansi swasta. Yang pemerintah coba, pernah nggak terlihat? Yang ada kan iklan wajib belajar 9 tahun, nah itu iklan juga, tapi dia namanya iklan layanan masyarakat. Iklan KB, iklan imunisasi, posyandu, vaksin, nah itu iklan, tapi dia nggak jual produk loh. Kalau misalnya iklan KB, apa jual produk KB? Nggak juga. Posyandu imunisasi, apakah jual vaksin? Enggak kan? Dia cuma nyuruh anak-anak supaya ke posyandu. Nah itu namanya iklan layanan masyarakat. Kalau produk, misalnya Samsung jual iPhone, nah itu iklan produk, jelas ada produk yang dijual. Nah gitu, jadi beda ya. Ada jenis iklan itu yang sekedar ngasih informasi supaya kita paham. Ada iklan itu emang sifatnya jualan. Jadi beda, nggak semua iklan itu menawarkan produk. Nah kalau slogan, ini berupa imbauan tapi yang sifatnya individual. Kalau dia poster itu sifatnya lebih global. Contoh yang individual, tahu slogan kan? Nah, coba siapa namanya? Nah, Firdaus, coba sebutkan satu kalimat slogan yang kamu ingat. Nah, slogan. Apa aja, Barul? Slogan apa aja boleh? Nah. Apa? Oke, kata si Firdaus, lingkungan sehat, bumi pun cerah katanya. Nah itu bentuk slogan apa poster? Jadi kalau misalnya kita lihat dari bentuk ininya, dari bentuk isi, slogan itu dia lebih ke hal yang sifat individu. Misalnya gini, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kamu rajin ya kamu pandai sendiri, kamu malas ya nggak ada dampaknya juga sih sebenarnya sama orang lain, ya kamu gagal sendiri. Itu slogan. Makanya dikatakan dia individual. Kalau poster, dia sifatnya global. Contoh, ada poster kan disertai gambar ya. Ada gambar pohon hutan tuh sedang ditebang. Terus di bawahnya ada tulisan, selamatkan hutan Indonesia. Seandainya terjadi banjir, yang kena banjir yang nebang pohon aja? Enggak kan? Semua kena kan? Nah itulah sifatnya poster. Poster itu memperingatkan sebuah hal yang sifatnya global. Yang kalau nggak dilakukan, dampaknya itu kemana-mana, semua orang lain kena. Tapi kalau slogan, dia individu. Ya kamu lakukan baik untuk dirimu sendiri, nggak kamu lakukan juga nggak ada buruk-buruknya kok sama orang lain gitu. Itu namanya slogan. Jadi bukan masalah ada dan tidak ada gambar aja. Ini memang nggak ada gambar, ya kan? Kalau poster kan biasanya ada gambarnya. Cuman dari segi konten juga ada perbedaan. Jadi beda kalimat slogan, beda kalimat poster. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, coba udah siap nggak absennya? Sampai mana? Oh, sampai sana.
aja baru baca yang halaman 35 yang tabel persiapan menulis. Siapa menulis? Pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kamu tidak terlalu paham tentang topik yang dituliskan, lakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin halaman yang berkaitan dengan topik tersebut. Apabila topik itu kontroversial, maka baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Apapun argumen yang kamu buat akan lebih meyakinkan jika kamu membuat sebuah pandangan yang berbeda. Pelajari topik. Luangkan waktu untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik. Kamu dapat pergi membaca perpustakaan sekolah atau perpustakaan daerah. Sekarang bisa mencari informasi melalui internet. Pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, seperti organisasi berita terpercaya, buku, atau artikel. Di belakang udah ini. Orientasi opini seperti editorial surat kabar. Itu yang ada 9 itu, yang di atas. Bagaimana pikiran orang lain tentang topik yang sama. Ini sama misi. Namun tetap hati-hati, jangan mengandalkan satu sumber saja. Jika menggunakan banyak sumber, pastikan membaca ragam sudut pandang, bukan hanya satu sisi. Pahami tujuan. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai dengan pidatomu. Dengan demikian akan mudah merancang isi pidatomu agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya adalah berbeda, penting mengetahui banyak hal tentang sampah kota. Namun pidatomu harus memiliki fokus untuk mengapresiasikan secara pasti apa yang kamu harapkan agar audiens melakukan pesan-pesanmu dalam pidato. Apakah kamu mencoba meyakinkan DPRD kota kabupaten untuk program sampah terpadu, atau mencoba meyakinkan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau meyakinkan orang agar membuang sampah ke tong sampah secara bisa untuk memudahkan daur ulang? Pidatomu akan berbeda meski berbicara tentang sampah. Jadi memahami tujuan akan memudahkan merakit pesan secara efektif. Paham audiensi. Memahami audiensi adalah dalam pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan mengaruhi isi pidatomu. Pahami audiensi. Audiensi yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang fungsi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiensi yang sudah paham tentang topik akan merasa pidatomu membosankan. Mereka butuh informasi baru atau ide yang lain. Demikian juga audiensi yang mendukung pandangan tentang topik akan lebih mudah diajak untuk membuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Berbeda dengan audiensi yang tidak setuju denganmu akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu. Oke ya, jadi kalau dari segi persiapan pidato, katanya di situ kita harus tentukan dulu topik. Topik itu harus dilihat dari, kalau dari bentuk ininya ya, standarnya, tahapan menulis pidato. Pertama, tentukan dulu katanya tadi apa? Topik. Jadi topik itu misalnya kebersihan, keamanan, kesehatan, politik, ekonomi, pendidikan. Itu luas. Nah, dari segi banyaknya topik yang luas tadi, kamu boleh cari bahannya. Terus jangan semua diambil, dipilih. Karena kan sebenarnya dalam satu topik itu punya banyak sudut pandang atau cara orang memandang sebuah masalah itu beda-beda. Jadi pilih satu topik, fokusnya apa, supaya kita lebih spesifik gitu menjelaskannya. Udah kita pilih bahannya, barulah kita buat kerangkanya. Kerangka pidatonya berdasarkan struktur, baru yang terakhir harusnya latihan. Gitu. Jadi kalau di sini katanya tahap penentuan topik itu pertama cari topik, pelajari dari berbagai sudut pandang sisi,
Lalu pahami dulu tujuan topiknya itu untuk apa. Dan yang terakhir, penting kita untuk mengecek si audiens. Ini audiensnya tipe apa? Nah, SD, homogen kah dia, heterogen, tipe SMP, SMA, profesor, dosen, guru, pejabat. Karena setiap lini masyarakat itu punya sudut pandang dan kepentingannya masing-masing. Coba kalian disuruh dengarkan pidato tentang apa ya? Misalnya tentang pendidikan. Mungkin kalian, malas sekali gitu. Tapi coba ada pidato tentang game. Pasti kalian semangat dengarinya. Kenapa? Karena itu terkait dengan kepentingan sudut pandang pada usia kalian gitu. Beda juga sama dosen gitu. Dosen coba ada pidato tentang game, dia merasa apa itu nggak penting gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tergantung audiensinya katanya tadi. Kalau audiens itu sudah paham sama topik itu, biasanya dia lebih cepat bosan. Dan tergantung kepentingannya juga. Kalau dia nggak merasa itu penting, biasanya dia juga akan sulit untuk diyakinkan. Gitu. Jadi harus paham dulu audiens itu kebutuhannya di mana, lalu cara sudut pandang penyampaiannya seperti apa. Karena pendidikan juga luas gitu misalnya kan, kesehatan juga luas. Jadi tergantung bagaimana kita menilai sudut pandang si audiens tadi. Oke, ini coba ya yang rasanya penting-penting dicatat di buku catatan nanti supaya jangan lupa. Afdalul nggak di sini ya. Ini yang gelombang 1. Gelombang 2 Raihan. Muhammad Faris. Panggilannya Faris. Firdaus. Rasya panggilannya. Iya. Izzy, panggilannya Izzy. Arif panggilannya. Jabarulail, Rizky. Rizky mana Rizky? Panggilannya Rizky memang. Terus si Rifki Naufal, panggilannya Rifki. Wan Abdul, panggilannya Abdul. Wan. Fadil Ramadan, panggilannya Fadil. Gaza, panggilannya Gaza. Hanif,
Dah? Oke, sambil mencatat boleh lah ya. Atau saya kasih waktu lagi. Nah, di situ yang halaman 37, di situ ada beberapa cara memersuasi. Jadi, memperhatikan audience tadi sangat berbanding lurus dengan bagaimana cara kita memersuasi si audience. Bisa dari segi etika, kalau dia misalnya tokoh masyarakat, dosen, guru. Bisa dari emosi, kalau dia sastrawan. Terus misalnya dia pelukis, sosialita, dari emosi. Kalau dia ilmuwan, terus pelajar, biasanya dari logika. Jadi etika itu lebih pendekatan moral. Kalau emosi itu perasaan, logika itu rasionalitas, cara berpikir. Nah, di situ ada 3 konten di tabel. Ini saya ambil untuk nilai UH-nya aja sekalian ya, kalau udah ada baca buku. Nih, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Yang kedua, kita paham sumber cadangan daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Hah? Yang kedua itu apa? Iya, logika. Karena katanya apa? Kita paham bahwa paham itu kan cara berpikir ya. Kalau dia daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan, terus dibilangnya membazirkan sumber daya kita terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu. Ini tidak bermoral. Moral berarti etika ya. Berarti yang nomor 3 etika, nomor 2 logika, nomor 1 emosi. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya, kan emosi, merasa empati sama hewan. Gitu. Empati apa simpati? Simpati lah ya. Apa sih beda empati dengan simpati? Kalau empati itu kita merasakan seolah-olah kita berada di posisi dia. Kalau simpati kita cuma merasa kasihan aja. Tapi kayaknya kalau hewan lebih ke simpati lah ya, karena kita nggak bisa merasakan bagaimana posisinya seperti monyet misalnya. Atau misalnya beruang, gimana beruang yang kehilangan madunya gitu, kan nggak pernah tahu rasanya gitu. Jadi lebih cocok simpati. Dah, kalau sudah, ini saya tanya satu persatu tentang buku yang sudah kalian baca di rumah. Sampai mana nilainya saya ambil untuk ulangan harian 1 ya. Saya mulai dari Rasya Sharma. Ya silakan, Rasya mana? Ya, kamu di rumah baca buku judulnya apa? Udah baca buku nggak? Udah baca buku tidak? Udah, judulnya apa? Laporan? Buku selain buku ini ya. Kemarin kan kesepakatannya buku di luar buku pelajaran kita. Ya, buku apa aja boleh, tapi bukunya di luar dari buku yang paket ini. Nah, ini jangka waktunya setahun. Kan pernah saya jelaskan, harusnya kalau dari program pemerintah, ini setiap bulan dilaporkan 1. Tapi kan kayaknya berat kali tugas kalian kalau setiap bulan harus melaporkan 1 buku yang dibaca. Maka saya sikitkan, jadi 1 tahun 1 aja. Tapi bacanya dicicil. Nah, sekarang saya mau ngecek sampai mana kalian sudah baca. Gitu. Udah ada nggak pergerakannya mulai dari 3 minggu kemarin? Udah 3 minggu ya, saya kasih tahu kan. Oke, coba. Mulai dari Rasya, udah ada baca buku di luar selain buku pelajaran ini? Belum ada. Terus kenapa belum dibaca, Rasya? Nanti di rumah dibaca ya. Arif? Belum?
Kosong lah, ini berarti nilai OH-nya. Oh ya? Boleh juga sih, boleh. Hah? Tapi ingat isinya. Tapi ingat isinya. Iya, nggak ada judulnya, tapi kamu ingat isi beritanya. Nah, ya udah, nanti saya cek isinya. Rasya Almas. Mana Rasya? Oh iya. Udah ya. Tadi Rasya Sharma. Kumpul. Bentar ya. Ya, sebagian ada yang kumpul di WA. Kan kemarin saya bilang gini, sebagian ada yang kumpul di WA. Kalau nggak sempat, boleh buat di buku latihan, kumpul sewaktu kita pertemuan. Sama-sama, ya. Yang dari WA pun kumpulnya tetap dibuat di buku latihan ya. Jadi dia ada pertinggalnya. Karena kan WA bisa aja kalian nanti terhapus atau apa gitu. Terus Rasya Almas, udah baca buku di rumah? Kenapa belum? Saya kasih waktu sampai yang belum ya. Ini remedial berarti saya kasih waktu sampai minggu depan. Dipinjam lah di perpustakaan kan banyak. Perpustakaan Medan dekat loh, di Jalan Gajah Mada ini. Itu perpustakaan Sumatera Utara. Yang perpustakaan khusus anak Medan itu di dekat kantor catatan sipil di dekat Jalan Gajah Mada, dekat Gramedia. Kenapa? Kenapa? Oh iya iya. Ya udah gini aja, buku-buku selain ini kan banyak di perpustakaan sekolah di sini di atas. Terserah, nggak mesti bukunya dari luar, dari sini aja yang ada. Pinjam pasti dikasih kok. Kalau yang memang tidak anak pondok, kan ada waktu-waktu luang kalian. Daripada perpustakaan Provinsi Sumut, itu lebih bagus perpustakaan Medan. Di sana itu buat kartu anggotanya itu gratis, cuman perlu bawa foto sama kartu pelajar. Kalian udah dibuatkan kartunya, terus di sana bukunya bagus-bagus, bukunya baru-baru. Jadi dia setiap bulan tuh diupdate buku baru. Kalian boleh pinjam selama 2 minggu, nanti kalau mau diperpanjang. Jadi nggak bayar ke sana. Kalau anak Medan gratis, gitu. Jadi dimanfaatkan fasilitasnya. Kalau nggak ada buku, nggak ada alasan ya, karena nggak disuruh beli. Perpustakaan ada, perpustakaan Medan ada, jadi silakan dipinjam. Terserah. Tapi bukan komik, ya, bukan komik. Hah? Apa? Iya. Ya. Bacanya dicicil kok, nggak mesti siap. Yang saya tanya ini nggak mesti siap. Misalnya kamu baru baca bab 1 saja, nggak apa-apa. Yang penting udah ada dibaca, gitu. Rasya Almas udah. Raihan, udah baca apa? Buku udah? Buku belum? Nanti minggu depan disambung buku ya. Beritanya tentang apa? COVID. Oke. Ya nggak apa-apa, yang penting kan baca. Hah? Baca berita bawahnya. Oke, terus? Itu aja. Apa yang disampaikan di berita itu? Selain apa yang disampaikan dalam proses badai itu? Di bagian mana kenanya? Cina bagian mana? Ingat? Lupa? Oke. Boleh. Tapi lebih bagus bacanya buku. Kalau koran kan dipilah-pilah lagi. Ada yang tajuk rencana, ada yang editorial. Kadang-kadang koran itu editorial atau artikelnya terlalu berat untuk tingkat anak SMP. Apalagi koran Kompas. Dia materinya tuh berat kali, politik sekali. Anak-anak SMP kadang-kadang belum paham. Makanya saya sarankan cari buku. Gitu.
Faris Wijaya, udah baca buku? Udah, judulnya? Apa judulnya? Oke, isinya tentang? Ada apa? Terus isinya tentang apa tuh? Tentang apa? Oke. Oke. Nanti lanjut bacanya ya. Easy. Udah baca buku? Apa judulnya? Apa judulnya? Hah? Oke, apa isi bab pertamanya? Judulnya otomotif kan? Iya, isi yang udah baca kan? Udah baca kan? Yang awal-awalnya paling tidak. Apa isi tentang otomotif itu? Otomotif di bidang apa dia? Sepeda? Mobil. Mobil. Terus apa yang disampaikan di awalnya? Hah? Induksi? Apa fungsinya itu? Oke. Firdaus, udah baca buku? Udah. Apa judulnya? Oke, apa isi bagian pertama? Ciri-ciri? Apa tuh ciri-cirinya? minta dia untuk baca Quran di mereka, dia nggak mau karena dia tahu kalau orang miskin ini nggak punya duit, jadi dia mengatakan penyimpanan. Oke, good. Firdaus dah. Jabarul Lail, udah baca buku? Ceritamu. Sampai kapan nggak ada waktunya? Udah berapa bisnisnya di rumah rupanya? Minggu depan saya kasih waktu ya kalau mau ada nilainya di rapor. Rizky, udah baca buku di rumah? Belum. Kapan bisa bacanya? Buku cerita tentang apa? Apa judulnya? Judulnya itu aneh, Hotel Del Luna. Nah, terus isinya apa? Iya, Memang buku dia? Buku memang? ada bukunya. Terus apa bab pertamanya isinya? Isinya tentang ini, hotel untuk orang. Terus? Nanti apa salah ada manusia mati nih, ini sama itu dari arwahnya itu masuk ke hotel, jadi tamu hotel itu arwah semua. Oke. Memang ada bukunya kan? Pemilik hotel nama Jaman Bol, manajer. Nanti Namanya Bu Camsong. Hotelnya besar kan? Jadi hantu itu ada nanti hantu mati sama pembunuhan manusia. Jadi kalau ada arwah pendendam kan? oke. Dendam itu harus dilaporkan dulu. Ya. Oke, pokoknya gini, bukunya nanti di semester 2 akan saya suruh bawa ya.
Jadi yang kamu bilang otomotif, yang tentang Rasul tadi, yang tentang cara-cara sholat, yang tentang Hotel Del Luna, itu nanti saya suruh bawa bukunya. Jadi jangan nanti buku-bukunya nggak ada gitu. Makanya dibacanya kan dicicil, tapi nanti ada buktinya saya suruh bawa. Bukunya mana gitu. Oke. Terus Rifki Naufal. Ya, udah baca buku Rifki? Udah? Belum. Kapan bisa dibaca? Besok ya, janji, berarti minggu depan habis itu ditanya. Si Wan Abdul, udah baca buku? Udah? Belum. Kapan bisa dibaca? Mulai dari pulang sekolah ya. Mulai dari pulang sekolah udah bisa dicari bukunya ya. Fadil, nah, udah dibaca bukunya di rumah? Udah? Apa judulnya? Ensiklopedia. Bentar ya, saya catat dulu. Iya, random lah memang namanya ensiklopedia. Salah satu yang random itu apa? Penemu apa coba? Salah satu sebutkan. Selain itu? Presiden pertama di mana? Siapa namanya? Selain penemu apa lagi materinya? Selain itu, selain penemu, kan biasanya ensiklopedia itu selain ada penemu, ada alam, ada ini, ada gitu. Udah itu aja. Oke. Gaza, udah baca buku? Apa judulnya? Oke, apa bab pertamanya? Iya, tentang apa di situ dikisahkan Nabi Adam? Hah? Bab kedua udah dibaca? Terus apa yang dilakukan di bumi? Jangan bilang dia shopping ke mall. Terus? Oke lah, bisa lah. Nanti lanjutkan ya. Hanif, udah baca buku? Mulai kapan bisa dibaca? Oke, jadi minggu depan bisa ditanya ya. Oke, yang belum-belumnya, Rasya, Arif, Rasya Almas, Rizky, Rifki, Wan, Hanif, itu segera dibaca ya. Yang buku apa? Why? Apa buku tentang apa itu? Oh boleh. Udah, yang ngerjakan tugas kemarin mana? Yang udah ngerjakan tapi belum saya nilai. Kalau yang TBS, Gak usah, yang udah ngumpul di WA tidak perlu lagi. Yang udah ngerjakan belum mengumpulkan di WA tapi belum saya nilai juga. Sini kumpul. Kok nggak ada kalian kirim fotonya? Nggak ada. Kan ada di grup itu kalian nomor saya. Tanya aja mau Ustaz Dimo.
Tanggal berapa hari ini? Tadi bilang juga dipisah catatan sama latihan. Ya Abel, tadi apa sih? Ada kira apa? Beda apa ya? Mana nggak lengkap? Karena belum beli buku latihan. Ya udah. Ah iya Abel. S2S. Nggak kenal kemarin dia tuh kan tanya aja. Kosong ya SPU nya. Itu besar lah. Kosong. Kawan. Katanya lah. Bukan gaming punya. Dah dulu. Yang udah dinilai duduk, jangan berkerumun. Terus masker kalian itu dipakai, maskernya dipakai. Nanti tiba-tiba datang pengawas dari dinas, dimarahi loh. Siapa nih? Ini yang kemarin ya? Yang laporan belum ada ya? Nah, rahasia mas baru nih. Pakai. Iya. Dah. Coba masker dipakai. Apalagi kalau nanti tiba-tiba datang pengawas, tetap dilihat ya kalian berkerumun nggak pakai masker, disuruh pulang langsung. Oke, itu saja untuk sesi ini. Nanti kita lanjut lagi 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.